Episode 7. Bian mengendarai motornya untuk kembali ke arah kampusnya untuk mencari keberadaan Lira. Namun di sana sudah sepi. Bian mencoba menghubungi Lira namun juga tidak ada jawaban. Shit, kemana sih tuh anak? Nyusahin orang aja. Gumam Bian menggerutu. Sekitar setengah jam Bian mencari keberadaan Lira namun tak kunjung ketemu. Akhirnya Bian memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat sampai di depan pintu gerbang, bertepatan dengan sebuah mobil yang lumayan mewah berhenti di depan gerbangnya, membuat Bian memicingkan matanya heran. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Begitulah kira-kira yang dipikirkan oleh Bian. Namun kebingungan itu terjawab saat seorang gadis cantik keluar dari mobil dan berpamitan dengan sang pemilik mobil. Wah, rumahnya gede juga ya. Gumam Keinan yang melihat rumah keluarga Pranata dari luar gerbangnya. Ya, Ariel pergi menemui Kenan karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan oleh Kenan sehingga Ariel mengalah menemui cowok gak ada akhlak satu itu. Lumayan pegel lah gue beresin di sana, keluh Ariel sambil memperlihatkan kuku-kukunya yang sudah tak berbentuk. Hahaha, ya udah sih, udahan aja, saran Kenan sambil tertawa. Stop ketawain gua, Kay. Gue bakal berhenti kalau bokap yang nyuruh dan mau ngabulin permintaan gue, ucap Ariel dengan sorot mata tajam dan kesal. Bukan terlihat seram, wajah Ariel yang seperti itu malah terlihat semakin menggemaskan. Om Surya gak ngabulin permintaan lo, pasti ada sebabnya, Ril. Lagian lo ngapain sih mau pergi ke sana? Bukannya masalah lo sama si Aurel udah kelar? Tanya Keinan bingung. Mulut gue bisa gampang maafin mereka, Kay, tapi gue gak bisa bohongin hati gue, ucap Ariel menatap wajah Keinan dengan lekat. Di sini selalu sakit setiap saat gue melihat Aurel ataupun Raffi, kata Ariel menunjuk dadanya. Shh, udah, sekarang mending lo di sini aja sementara. Gue bakal bantu buat dapetin izin ke Om Surya, ucap Keinan tulus sambil mengelus puncak kepala Ariel dengan sayang. Ya udah, gue masuk dulu ya. Ini udah malam banget. Nanti majikan gue marah lagi gue keluyuran sampai tengah malam begini, kata Ariel membuka pintu mobil Keinan. Ya udah, gue langsung balik ya. Lo baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa cepet hubungi gue, ucap Keinan dibalas dengan anggukan oleh Ariel. Setelah mobil Keinan pergi, Ariel segera membalikkan tubuhnya untuk masuk ke dalam gerbang. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara motor Bian yang berhenti tepat di depannya. Enak ya, bilangnya ngampus, tapi ternyata malah pacaran, ucap Bian dengan nada dingin dan datar. Mas Bian, hehehe, maaf mas, tadi Lira ada urusan sedikit, jawab Lira sedikit gugup melihat raut wajah Bian yang begitu seram menurutnya. Lo ada HP kan? Gunakan HP lo dengan baik, setidaknya buat telepon orang rumah, biar gak pada khawatir nungguin lo yang lagi keluyuran sama pacar lo, seru Bian lalu tanpa menunggu jawaban Lira, Bian langsung masuk ke dalam rumahnya. Sangat terlihat raut wajah kesal bercampur amarah di wajah dan sorot mata Bian. Dia kenapa sih? Marah-marah gak jelas begitu. Masa iya sih lagi dapet? Atau dia abis diputusin sama ceweknya? Terus gue yang jadi pelampiasannya. Lagian nuduh gue keluyuran sama pacar gue. Gak tahu apa dia kalau gue baru putus. Lira terus menggerutu sepanjang perjalanannya menuju rumah Pranata. Sesampainya di dalam kamar, Bian langsung melemparkan tasnya dan menghempaskan tubuhnya di kasur kesayangannya. Sial, kenapa gue mesti marah sih? Dia jalan sama cowoknya. Urusannya sama gue apaan coba? Ucap Bian frustasi saat menyadari bahwa dia marah kala melihat Lira berduaan di dalam mobil bersama seorang lelaki. Minggu pagi ceria, Lira sedang asik bernyanyi dengan menggunakan earphone di telinganya sambil menyirami tanaman di taman belakang. Meskipun ia tidak fasih dalam bahasa Jawa, namun ia suka lagu dangdut. Karena siapa lagi kalau bukan Aurel. Aurel yang memang keturunan Jawa seringkali menyalakan musik-musik dangdut koplo Jawa saat sedang di kamar dan lama-kelamaan Lira pun jadi ikut menyukainya. Mbak Lira,
panggil Aiden kesal sedari tadi namun tidak didengar oleh Lira. Ia masih terus fokus dengan tanaman dan musik koplo yang berada di telinganya. Om aja sana yang panggil, Aiden capek, kata Aiden dengan kesal lalu menghempaskan tubuhnya di sofa yang berada di ruang tamu. Aiden dan Bian ingin menyuruh Lira ke supermarket, namun Aiden kesal karena panggilannya tak dihiraukan sama sekali oleh Lira. Elah anak tuyul, kenapa manggilnya setengah-setengah sih? Kata Bian yang masih fokus dengan layar HP-nya. Om malah asik main game, nanti kalau Oma tahu pasti dimarahin lagi. Buruan sana kalau Om Bian gak mau pergi, ucap Aiden semakin kesal. Ais, lo itu nyusahin orang aja sih, dasar anak tuyul, gerutu Bian sambil beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah taman. Om Bian yang nyusahin malah ngatain, kata Aiden semakin kesal. Akhirnya sebelum moodnya semakin bertambah, ia memutuskan untuk mengunjungi baby twin J di dalam kamar bersama para encusnya. Lira! Teriak Bian dari kejauhan memanggil Lira, namun Lira sama sekali tak menoleh. Astaga, titisan Kunti! Teriaknya lagi. Kini ia sudah berdiri di belakang Lira sambil menepuk bahu Lira dengan lumayan keras, hingga membuat sang empunya terkejut bukan main, dan seketika mengarahkan selang airnya ke wajah Bian. Mana Kunti? Kunti? Ucap Lira terkejut, ternyata Bian yang menepuk bahunya, dan kini dapat ia lihat sorot mata Bian yang semakin tajam, membuatnya susah menelan salivanya. Mas Bian? Gumam Lira lirih, lalu segera melepaskan earphone kecil yang menyelip di telinganya dan membuang selang yang berada di tangannya. Cakep, ucap Bian dengan menatap Lira dengan tajam. Maaf, lagian kenapa Mas Bian ngagetin Lira sih? Kan bisa manggil pelan-pelan, jadi Lira nggak kaget dan nggak nyemprot Mas Bian. Atau Mas Bian sengaja mau ngejaili Lira ya, tapi Mas Bian kena senjata sendiri. Ucapnya lagi sambil menahan tawanya melihat Bian yang sudah basah kuyup membuat Bian semakin geram. Bian segera meraih selang yang masih mengalir airnya itu, lalu ia arahkan kepada Lira sebagai bentuk balas dendamnya. Tentu saja itu membuat Lira terkejut dan berteriak histeris. Mas Bian! Serunya sambil berusaha meraih selang di tangan Bian. Stop mas, stop! Lo belum mandi kan? Nih sekalian gue mandiin biar lo gak perlu repot mandi lagi, ujar Bian sambil tersenyum sinis dan terus menyemprotkan air kepada Lira. Mas Bian, Lira udah mandi, Mas Bian yang belum mandi, ucap Lira masih dengan terus berusaha merebut selang tadi dari tangan Bian. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Bian dan Lira di taman itu dengan keadaan baju yang sudah basah kuyup. Hingga tiba-tiba Bian menghentikan aksinya kala melihat Lira terjatuh dan matanya sukses membulat dengan sempurna melihat Lira meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Au! Keluh Lira kesakitan kala pantatnya terbentur dengan lantai. Darah! Ucap Bian dengan nada bergetar dan langsung menjatuhkan selangnya. Rah, lo gak apa-apa kan? Tanya Bian khawatir dan langsung menghampiri Lira. Oh, sakit banget mas, ucap Lira masih dengan memegangi perutnya. Rah, kita ke rumah sakit, kata Bian dengan nada bergetar. Hah? Ngapain ke rumah sakit? Seru Lira dengan wajah terkejutnya. Lo berdarah lah, ucap Bian terbata karena melihat celana Lira yang berwarna biru muda kini berubah menjadi warna merah di area selangkangannya. Jangan bilang kalau lo keguguran, seru Bian semakin panik dan khawatir. Hah? Keguguran? Ucap Lira membeol dan terbengong. Ayo Ra, kita mesti ke rumah sakit sekarang. Bian pun langsung mengangkat tubuh Lira dan berlari menuju mobil. Bian, apa-apaan sih? Gue gak kenapa-kenapa. Pekik Lira lebih panik dari Bian. Gak apa-apa gimana? Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungan lo gimana? Hah? Pekik Bian kesal. Karena terburu-buru, pinggang Lira sampai terpentuk pintu mobil membuat pinggangnya semakin nyeri. Anjir, pinggang gue udah nyium batu, sekarang nyium pintu mobil. Nasib gue apes banget sih pagi-pagi. Gumam Lira dalam hati sambil meringis, memegangi pinggangnya.